Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Harum dengan NIM 202500800272 kelas MN23M. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengukuran resiko yang terdapat dalam sesi 5. Pengukuran resiko merupakan bagian penting dalam manajemen resiko yang membantu organisasi memahami seberapa besar kemungkinan dan dampak dari suatu resiko yang dapat terjadi. Melalui proses ini, perusahaan dapat menilai tingkat keparahan resiko, menentukan prioritas penanganannya, serta menyusun strategi pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, pengukuran resiko menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih terarah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan operasional. Yuk, mari kita bahas lebih dalam lagi. Pada slide pertama terdapat pendahuluan. Jika resiko tidak dapat diidentifikasi, maka resiko tersebut tidak bisa diukur dengan baik. Proses identifikasi menjadi langkah awal yang penting agar sebuah perusahaan mengetahui sumber dan potensi dampak dari setiap resiko yang mungkin terjadi. Tanpa adanya identifikasi dan pengukuran yang jelas, manajemen tidak dapat memiliki dasar untuk menentukan strategi pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali dan mengukur resiko secara akurat sangat dibutuhkan agar manajemen dapat mengelola resiko secara efektif dan efisien, serta meminimalkan potensi kerugian dari organisasi. Dapat kita simpulkan bahwa identifikasi dan pengukuran resiko merupakan fondasi yang penting dalam manajemen resiko. Tanpa kedua proses tersebut, perusahaan tidak dapat merancang strategi pengendalian yang tepat. Dengan mengenali dan mengukur resiko secara akurat, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi keberlangsungan organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, kita dapat mengenal identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah langkah awal dalam manajemen resiko untuk mengenali potensi kejadian yang dapat mengganggu aktivitas organisasi dalam perusahaan. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik dan sumber resiko agar dapat diketahui dampaknya terhadap perusahaan. Yang kesatu, kita dapat mengenali resiko dari setiap kegiatan operasional. Yang kedua, kita dapat menganalisis karakteristik resiko agar diketahui penyebab dan dampaknya. Yang ketiga, menentukan prioritas resiko berdasarkan besar kecilnya pengaruh terhadap kinerja. Yang keempat, fokus pada resiko utama yang paling sering dan paling merugikan. Dan yang terakhir, mengelola resiko agar tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan. Dengan identifikasi yang tepat, organisasi dapat memahami resiko secara menyeluruh dan menyiapkan langkah jalan yang lebih efektif. Contohnya, dalam perusahaan produksi makanan ringan, proses identifikasi resiko dapat dilakukan dengan mengenali potensi masalah di setiap tahap produksi. Misalnya, yang pertama, kegiatan operasional, resiko mesin rusak yang dapat menghentikan proses produksi. Yang kedua, analisis karakteristik. Penyebabnya bisa karena perawatan mesin yang jarang dilakukan. Dampaknya adalah menghambat distribusi produk. Yang ketiga, prioritas resiko. Resiko kerusakan mesin memiliki pengaruh besar terhadap kinerja, sehingga menjadi prioritas utama. Yang keempat, fokus utama. Resiko ini sering terjadi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang terakhir, pengelolaan dilakukan dengan menerapkan jadwal perawatan rutin dan pelatihan teknisi. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat mencegah gangguan produksi dan menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi sumber-sumber resiko dalam manajemen resiko.
Pengelola harus mampu mengenali berbagai sumber resiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional. Sumber resiko dapat berasal dari berbagai aspek lingkungan. Di antaranya, yang pertama, terdapat lingkungan fisik. Resiko akibat bangunan tua yang berpotensi runtuh, banjir, gempa bumi, badai, topan, atau tindakan vandalisme. Yang kedua, terdapat lingkungan sosial, timbul dari kondisi masyarakat seperti kerusuhan, demonstrasi, konflik sosial, pemogokan pegawai, pencurian, dan juga perampokan. Yang ketiga, terdapat lingkungan politik, mencangkup perubahan kebijakan, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, dan juga konflik antar negara yang berdampak pada stabilitas usaha. Yang keempat, terdapat lingkungan legal, yaitu muncul karena pelanggaran hukum seperti gugatan akibat tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, lingkungan operasional berasal dari kegiatan internal seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem, atau serangan virus komputer. Yang terakhir, lingkungan ekonomi disebabkan oleh kondisi ekonomi makro seperti resesi, inflasi tinggi, atau juga penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya terdapat metode identifikasi resiko. Beberapa metode digunakan untuk mengidentifikasi resiko. Yang pertama, metode laporan keuangan, yaitu dengan menganalisis rekening dan pos-pos keuangan untuk melihat potensi resiko seperti penyalahgunaan kas, gagal bayar, atau piutang macet. Yang kedua, terdapat analisis flowchart kegiatan perusahaan yang menelusuri proses produksi dari awal hingga akhir untuk menemukan potensi resiko seperti kerusakan mesin atau kecelakaan kerja. Yang ketiga, terdapat analisis kontrak yang menilai potensi resiko hukum akibat isi perjanjian yang tidak jelas atau tidak lengkap. Yang keempat, terdapat analisis catatan statistik dan laporan kerugian yang membantu mendeteksi resiko berdasarkan data kejadian di masa lalu. Yang terakhir, survei atau wawancara, di mana manajer dan pihak internal perusahaan dimintai pendapat tentang resiko yang mereka hadapi sehari-hari di perusahaan atau di dalam organisasi. Selanjutnya, kita dapat mengenali analisis sekuen resiko. Analisis sekuen resiko menggambarkan hubungan antara sumber resiko, faktor pemicu, dan juga dampak yang ditimbulkan. Misalnya, api merupakan sumber resiko yang dapat menyebabkan kebakaran. Faktor resikonya yaitu minyak tanah yang disimpan dekat kompor, yang meningkatkan peluang terjadinya kebakaran. Bangunan yang rentan terbakar disebut memiliki eksposur terhadap resiko tersebut. Dengan memahami urutan kejadian ini, perusahaan dapat melakukan pencegahan, misalnya menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber panas, menggunakan kompor listrik, ataupun menyiapkan alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak jika resiko benar-benar terjadi. Selanjutnya kita dapat mengenal pengukuran resiko. Setelah resiko berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur resiko tersebut. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya resiko terhadap kinerja organisasi dalam perusahaan. Resiko dapat diukur menggunakan berbagai teknik, mulai dari yang sederhana seperti matrik, frekuensi, dan signifikansi, hingga metode yang lebih kompleks seperti stress testing atau analisis skenario. Misalnya, resiko kesalahan manusia dalam proses transaksi dapat dikategorikan sebagai frekuensi tinggi dengan signifikansi rendah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan pengukuran ini, manajemen dapat memprioritaskan resiko mana yang harus segera ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat contoh studi kasus. Perusahaan pertanian United Grain Growers
di Kanada menggunakan metode wawancara antara manajer resiko dan manajer operasional untuk mengidentifikasi resiko. Dari hasil diskusi ditemukan 6 jenis resiko utama, yaitu resiko komoditas, cuaca, counterparty, atau yang disebut mitra gagal kontrak. Selanjutnya lingkungan, persediaan, dan juga piutang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan seluruh pihak dalam proses identifikasi resiko dapat menghasilkan pemetaan resiko yang lebih akurat dan relevan. Selanjutnya terdapat contoh studi kasus yang kedua. Perusahaan manufaktur Indostel di Indonesia menerapkan metode observasi dan diskusi kelompok antara tim manajemen resiko, kepala produksi, dan juga staf teknis untuk mengidentifikasi potensi resiko di pabrik. Hasilnya ditemukan 5 resiko utama, yaitu resiko kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, kecelakaan kerja, fluktuasi harga logam, dan juga gangguan distribusi. Melalui keterlibatan lintas departemen, perusahaan dapat memahami sumber resiko dari berbagai sudut pandang dan menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif untuk menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Pengukuran resiko merupakan tahap penting dalam manajemen resiko yang bertujuan untuk menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak dari suatu peristiwa yang dapat mengganggu aktivitas organisasi dalam perusahaan. Melalui proses identifikasi, analisis, penilaian, dan evaluasi resiko, perusahaan dapat menentukan prioritas serta strategi pengendalian yang tepat. Dengan pengukuran yang akurat dan pemantauan yang berkelanjutan, manajemen mampu mengelola resiko secara efektif, meminimalkan potensi kerugian, dan juga menjaga keberlangsungan operasional organisasi.